Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Heru Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Sejak sore tadi saya mendapatkan sebuah tembusan ini, sebuah surat ya dari telegram dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli itu kepada seluruh Pangdam. Ini instruksinya ini yang bikin kaget itu. Ini rupanya meneruskan perintah dari Panglima TNI untuk menjaga semua kantor Kejati dan Kajari. Ini jadi kalau Kajati dan Kajari ini kan kalau Kajari berarti seluruh kota dan kabupaten dan ini banyak sekali karena di situ satu regu diperintahkan mendukung. Nah, jadi dan sekarang ini rupanya surat itu sudah menyebar luas di media sosial yang jadi kemudian banyak juga mempersoalkan misalnya koalisi sipil yang mengait-ngaitkan dengan soal kembalinya TNI terlibat dalam soal seperti masa dui fungsi. Tapi banyak juga yang melihat ada soal yang serius ini berkaitan kalau kejaksaan berarti pemberantasan korupsi dong. Saya ajak Anda untuk berbincang dengan pengamat militer dan juga analis politik dari Universitas Nasional di Jakarta, Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung. Ya ada yang genting apa ini sampai kemudian TNI diperintahkan menjaga bukan hanya Kajati loh ya, itu sampai Kajari. Berarti kan pengerahan Iya, pasukan besar-besaran ini pangdam-pangdam setempat ya yang harus melaksanakan itu ya. iya ini kan memang setelah adanya posisi di dalam Undang-Undang Kejaksaan Agung Hmm. tentang eh, ada posisi Kejaksaan Agung Muda Pidana Militer, Hmm. Hmm. maka pintu masuknya di situ. Hmm. 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 Sehingga Kejaksaan Agung juga di backup baik secara tertutup maupun terbuka Hmm. oleh aparat tentara Hmm. militer dalam Hmm. hal ini. Hmm. Dan Hmm. kemudian juga ternyata di dalam undang-undang TNI yang direvisi itu juga sudah masuk di dalam posisi sipil yang bisa diduduki oleh militer aktif. Hmm. Nah, di situ kemudian kan menjadi satu sekarang, Hmm. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Di Hmm. situ ada Kamar Militer di Mahkamah Agung dan Pidana Militer di Hmm. Kejaksaan Agung. Sehingga Hmm. turunannya sampai dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Tinggi tentu saja berkoordinasi dengan Kodam, Hmm. dengan lain-lain, termasuk dengan Kodim dong lah uh, kalau Kajari ya tingkatnya ya levelnya ya. ya dengan Komando Armada begitu ya, Hmm. Hmm. dengan Pangkalan Angkatan Laut juga dengan Pangkalan Angkatan Udara. Ya. Nah, ini menarik ya, tentu karena saya backgroundnya bukan ilmu hukum, Hmm. maka pendekatan yang akan saya ulas ini bukan dari sisi yuridis, Ya. tapi dari sisi politis, Bung. Ya, Nah, ya, ya. kalau kalau seperti itu, maka saya selalu membahasnya bahwa ini ada pertarungan Hmm. Hmm. politik antar institusi. Hmm. Ini kan KUHP sedang dibahas, Hmm. kemudian akan ada juga pembahasan undang-undang kejaksaan dan juga undang-undang kepolisian, di mana Ya. di situ Hmm. dalam tanda petik Hmm. ada pertarungan kewenangan. Hmm. Misalnya penyidik ingin ingin juga penyidik tunggal kan Hmm. kepolisian. Padahal di hampir semua negara di dunia tidak ada itu penyidik tunggal. Hmm. Nah, Hmm. tergantung masalah apa gitu. Kalau Hmm. persoalan yang terkait dengan imigrasi, ya bukan kepolisian. Hmm. Kalau terkait dengan korupsi, justru lebih banyak di sejumlah negara itu kewenangan pada kejaksaan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga berarti akan melibatkan barangkali kalau tindak pidana korupsi, berarti kerugian negara ada juga kerjasama dengan BPKP. Nah, Hmm. BPKP kebetulan wakilnya juga adalah seorang militer. Jadi udah purnawirawan sih, Bung ya. Hmm. Ya. Jadi menurut saya setelah adanya kasus yang ramai beberapa waktu yang lalu, ketika Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hmm. seperti Hmm. dikuntit begitu ya Hmm. oleh Brimob yang kemudian disebut oh itu oknum gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi kalau oknum kok cukup banyak gitu ya, Ya, ya. kemudian Hmm. sangat intensif begitu ya, Hmm. sehingga
pada waktu itu kebetulan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dari Angkatan Laut, Hmm. maka dikawal oleh Korps Marinir. Nah, Hmm. sekarang Jampit Milnya dari Angkatan Darat, jadi Hmm. kelihatannya juga koordinasinya dengan Angkatan Darat gitu, Bung Hersu. Iya, iya. Merasa Ya. ada kenyamanan. Nah. Nah, Hmm. ini menarik ketika kaitannya dengan secara global dalam pengertian Hmm. eh, pertarungan di atas, Hmm. publik sudah melihat bahwa KPK ini kan menjadi kontroversi ketika seleksinya dilakukan justru Hmm. di masa pemerintahan Jokowi. Seharusnya kan Betul. nggak boleh ini. Hmm. Harusnya Hmm. kewenangan presiden baru. Hmm. Sehingga KPK, orang berasumsi, orang punya persepsi bahwa KPK masih menjadi kaki tangan mantan Presiden Jokowi, kan Ya. begitu. Hmm. Hmm. Kemudian juga selain KPK, kepolisian juga Hmm. dianggap sangat-sangat dekat Hmm. dengan eh, mantan Presiden Jokowi. Di Hmm. dalam pemilu kada kemarin dan juga Hmm. Pilpres sampai ada tudingan Hmm. parcok gitu kan, Ya, ya, ya. parem kocok ya, partai coklat, Hmm. sehingga eh, eh, publik juga tidak salah kalau mengasumsikan Hmm. bahwa Hmm. Presiden Prabowo jangan-jangan Hmm. lebih mengandalkan Kejaksaan Agung untuk tindak pidana korupsi, Ya. bukan bukan KPK yang sangat kontroversial itu. Hmm. Sehingga backupnya dengan siapa? Kalau KPK backupnya dengan kepolisian, Hmm. maka kejaksaan di backupnya oleh TNI, kan begitu. Hmm. Nah, Hmm. ini kan jadi soal kewenangan. Tinggal kemudian yang mengejutkan adalah telegram yang beredar Hmm. itu lebih pada operasional, kan asisten operasi, bukan Ya, asisten intelijen. ya, ya, Jadi ya. pengamanannya bukan pengamanan tertutup, Tertutup. sudah terbuka Ah, gitu kan. itu poin saya itu gitu ke situasinya kok Nah, kayak genting ini gitu loh. nah, Hmm. terbuka. Padahal kan sebenarnya bisa saja pengamanan tertutup. Hmm. Nggak usah rame-rame gitu. Hmm. Misalnya Ya, pakai ya. pakaian sipil atau apa. Nah, ini dengan keluarnya telegram, maka publik melihat, oh, ini pengamanan oleh satuan tempur dan atau satuan bantuan tempur kan gitu ya. Hmm. Ya, 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 ya. Satu regu untuk di Kejaksaan Negeri berarti satu regu sekitar 10 Orang. orang. Hmm. Nah, kemudian satu peleton Hmm. untuk di Kajati. Hmm. Kejaksaan Tinggi. Tinggi ya, berarti Hmm. sekitar 30-an orang. Hmm. Berarti kalau di Kejaksaan Agung, ya sekitar satu kompi kan gitu, Bung. Sekitar 100 Ya, nih ya. kan. Ini Iya kan? pengerahan pasukan besar-besaran loh, Bung Ginting. Bayangkan kalau Kejari itu kalau kabupaten kota aja kan ada sekitar 500-an lebih, Bung Iya, Ginting. iya, Hmm. sekitar 515 gitu kan Iya, kabupaten tambah kota. Berarti provinsi, kan, ya gitu. ya betul. Hmm. Hmm. Berarti mengerahkan satuan-satuan lapangan. Hmm. Hmm. Bahkan di situ apabila tidak cukup, maka meminta bantuan ke Angkatan Laut dan Angkatan Udara kan begitu. Betul, betul, Bunyi betul. bunyi Hmm. bunyi Hmm. telegramnya itu. Jadi Ya, ya. ya ini bagian dari barangkali ada rencana besar dari Presiden Prabowo Subianto supaya tidak lagi hilang kasus-kasusnya gitu. Misalnya Nah. fokus kasus apa kok hilang, kasus ini hilang gitu kan. Hmm. Nah, ini barangkali akan dikawal. Pengawalnya adalah tentara. Nah, ini bagian juga Kejaksaan Agung adalah objek vital negara nih, Bung. Hmm. Nah, Hmm. ini kan pintu masuknya di situ. Ya. Jadi eh, yang menarik adalah ini kan dilakukan dengan MOU Hmm. antara Kejaksaan Agung dengan Mabes TNI. Nah, kan menjadi menarik, kenapa tidak MOU Kejaksaan Agung dengan kepolisian? Kan Nah, begitu, itu Bung. dia pertanyaan. Kalau Kamtipmas pengamanan kan harusnya polisi, gitu loh. Nah, makanya berarti ada sesuatu, Hmm. sesuatu yang sangat strategis. Ada keamanan dalam negeri, ada keamanan nasional, ada keamanan negara. Ya, Ya, berarti kaitannya barangkali dengan keamanan negara ini, Bung, sehingga menerjunkan militer TNI begitu. ya, Itu ya. asumsi saya dari sisi ilmu politik begitu. Hmm. Oke, kan begini ya, Bung Ginting. Ya, Eh, kan
bisa aja dugaannya dua. Mm-mm. Karena ini belajar dari kasus Pak Kunto kemarin Pak Koga Mm-mm. Pilham yang dipecat tapi dicopot dari jabatannya, tapi ternyata itu tanpa pengetahuan presiden sehingga dianulir gitu, dan itu dilakukan oleh Mabes Mm-mm. TNI kan. Nah, pertanyaannya apakah ini juga kasusnya serupa gitu, bahwa ini presiden tidak tahu? Itu asumsi pertama. Tapi kalau Mm-mm. kemudian melibatkan antar instansi, artinya ini kejaksaan dan Mm-mm. Kejaksaan Agung, nggak mungkin itu kalau tidak sepengetahuan presiden. Gitu kan, kira-kira bisa kita membayangkan Iya, seperti itu. iya, iya. Sama, Bung. Saya kira juga kita harus lihat dari dua sisi. Waktu Hmm. SK pertama tentang kasus Kunto itu bisa Hmm. juga diketahui oleh presiden. Oh, oke. Hmm. Tapi kemudian setelah reaksi Hmm. masyarakat sentimennya negatif, Ah, maka ya. presiden juga memerintahkan ubah, Oke. kan gitu. Ya, 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 Testing the ya, ya. water. Iya, Nah, iya, iya. jangan-jangan ini juga testing the water gitu Aha, kan. aha. Yang protes kan juga yang itu-itu juga kan gitu, Iya, Bung. iya, iya, Jadi iya. kalau bicara undang-undang TNI yang protes siapa lembaga-lembaganya ini. Oh, sekarang ada ini siapa yang protes? Loh kok lembaganya ini juga nih lembaga ini kelihatannya berpatron dengan siapa kan begitu. Jadi Ah, rasanya publik juga tidak perlu harus cerdas-cerdas banget gitu loh hmm, Bung hmm, untuk hmm. menilai ini afiliasinya kemana-kemana Oke. begitu loh. Tapi ini ya, terbitnya surat itu bisa membuat kita mencium ada sesuatu yang besar di balik itu ya, dan itu berkaitan dengan soal satu, kalau soal karena tadi kan karena ini pasukan ya, pasukan yang menjaga pengamanan, berarti kan Hmm, ada kemungkinan Kejaksaan Agung sedang melakukan tugas besar yang dikhawatirkan itu akan ada serangan terhadap kejaksaan. Jadi diamankan. persis, Ya, itu satu itu persis. ya. Ya. Yang kedua, berarti Pak Prabowo ini juga sedang punya hajat besar gitu kalau dari presiden, karena melibatkan TNI dan Kejaksaan Agung. Nah, hajat besar Iya, apa yang sehingga membuat Pak Prabowo sebagian ini kan negara, ini Kejaksaan Agung itu iya, on behalf negara. Kenapa negara kok betul. harus di backup sampai di backup oleh tentara? Kan kondisinya kesannya darurat gitu loh. Nah, iya bisa saja. Makanya menarik ini. Hmm. Setelah ini kita akan lihat ada kasus besar apa Ya, sehingga butuh pengawalan ekstra. Kan betul. bayangkan itu yang mengawal itu satuan tempur dan satuan bantuan tempur itu kan. Ya, 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 ya. Nah, ini Hmm. berarti ada sesuatu. Apakah akan ada sabotase Mm-mm. terhadap kasus-kasus ini sehingga Ya. hilang? Hmm. Ini kan pembuktian juga, Bung. Pembuktian dari cita-citanya Presiden Prabowo. Yang Mm-mm. nomor satu, itu kan pemberantasan korupsi. Mm-mm. Apakah ini terjemahannya akan Mm-mm. ada operasi besar-besaran yang mengandalkan Kejaksaan Agung? Dan apakah juga akan ada tanda-tanda KPK akan dibubarkan. Kan Mm-mm. bisa begitu. Mm-mm. Dikembalikan lagi kepolisian dan kejaksaan. Karena sorry, KPK ini kan lembaga ad hoc, Betul. sementara sebenarnya. Mm-mm. Apakah kemudian setelah dari era Presiden Megawati sampai era sekarang dirasa udah cukup, bisa juga. Ya. Kita lihat saja nanti. Tapi saya salah Nah, sedikit. Kalau Anda mm, ngomong soal korupsi, kan sekarang kan polisi baru saja dibentuk Kortas Tipikor. Jadi mm-mm. sesungguhnya harusnya kan juga bisa mengandalkan kepolisian gitu. Nah, saya kira Bung terlalu banyak kepolisian itu mencari tugas itu, mencari-cari Hmm. kerjaan itu. Oh. Sudahlah di Hmm. hampir semua negara Hmm. soal korupsi ditangani oleh kejaksaan, paling banyak seperti itu. Dan jangan masuk ke semua lini. Polisi jumlahnya berapa gitu loh. Hmm. Hmm. Apakah memang laporan-laporan tentang kejahatan kerah putih banyak di sana? Ya Hmm. sudah bagi-bagi tugas saja. Hmm. Jadi namanya penyidik itu ya jangan penyidik tunggal. Di dunia manapun tuh nggak ada penyidik tunggal. Ada Hmm. penyidik pegawai negeri sipil, ada penyidik imigrasi, ada penyidik bea cukai, ada penyidik militer, kan juga gitu. Ada penyidik di laut. Jangan semuanya polisi. Hmm. Memangnya ini negara kepolisian Republik Indonesia? Kan bukan. Oke, oke. Saya balik lagi ke tadi ya. Kenapa saya Hmm, menduga-duga akan ada kasus besar sehingga ada penguatan dari TNI itu kurang besar apa? Karena sekarang ini dalam beberapa waktu belakangan ini kan kejaksaan menangani kasus yang sangat besar-besar kan. Ada yang soal hmm, timah yang sampai ratusan triliun.
Duit Mm-mm. miliar tuh kecil. Makanya kemarin ketika dia gelar perkara dengan 470 miliar atau sekian duitnya segitu, itu kecil karena sebelumnya udah triliun-triliunan. Jadi kita membayangkan segede apa lagi nih kasusnya yang ditangani kan kok hampir harus Ya, dibackup oleh tentara gitu. ya sama nih. Apa kabar kasus Pertamina kan gitu? Ya, ya, ya. Apa kabar kasus Timah? Nah, Mm-mm. jangan-jangan saatnya ada yang mengganggu, Mm-mm. maka kemudian misalnya Timah, kan Timah kan lebih Iya. banyak Siapa di pemainnya? Ya pemainnya banyak ya banget di ya situ ya. ya. Kemudian kan lokasinya di Provinsi Bangka Belitung kan Hmm. begitu. Hmm. Oh, berarti dari bawah dikawal tuh, Bung, dari Kejaksaan Negerinya, Hmm. dari Kejaksaan Tinggi supaya tidak ada yang bocor dan segala macam. Jadi saya melihat bahwa barangkali setelah 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, nah sekarang dia ingin menunjukkan Taji bukan omon-omon Hmm. yang Hmm. dikatakan dia akan memberantas korupsi dan barangkali sudah tidak bisa lagi